Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leili Kumalasari dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A dengan nomor induk mahasiswa 023. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran daring keterampilan menyimak dengan menggunakan metode pembelajaran simak jawab pertanyaan dan penugasan, di mana di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dengan tema mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita menggunakan aplikasi grup WhatsApp ini. Ini dia. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita lakukan presensi dengan menyebutkan nama dan nomor presensi, kemudian kalian kirim dalam grup WhatsApp. Nah, kemudian presensi sudah dilakukan, semua sudah melakukan presensi. Baiklah, pada pagi hari ini tema materi kita adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita imajinasi. Nah, cerita imajinasi merupakan cerita yang karangannya bersifat imajinatif. Teks cerita fantasi memiliki alur dan menceritakan suatu kejadian dimulai dari awal hingga akhir peristiwa. Kemudian unsur-unsur cerita imajinasi itu ada temanya itu yang bersifat fiktif atau magic. Kemudian ada ide cerita, kemudian menggunakan berbagai latar, yang kemudian tokohnya itu unik, kemudian bersifat fiksi, bahasa yang digunakan itu bahasanya yang bervariatif. Nah, kemudian jenis-jenis cerita fantasi itu ada dua, yang pertama itu ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang kedua ada cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Baiklah, begitulah penjelasan mengenai tentang cerita imajinasi atau cerita fantasi. Mungkin dari penjelasannya secara singkat tersebut dari anak-anak ada yang perlu ditanyakan. Jika kalian ingin menanyakan, kalian bisa menekan tombol emoji lambaikan tangan, yang artinya nanti kalian akan menanyakan pertanyaan yang belum kalian pahami. Nah, baiklah, di sini ada Mbak Devina yang melambaikan tangan. Ya, baiklah Mbak Devina, bagaimana pertanyaannya atau bagian mana yang belum dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Begini Bu, cerita fantasi itu kan bersifat imajinatif. Nah, arti dari imajinatif itu sendiri apa ya? Pertanyaannya bagus sekali. Cerita imajinatif itu artinya cerita yang hanya sebatas hayalan sementara, bahkan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin peristiwa tersebut terjadi di dunia nyata. Nah, mungkin dari Mbak Devina sendiri atau dari teman-teman yang lain, apakah sudah bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Ya, ada Bu. Ini dari Mbak Okta. Baiklah, bagaimana Mbak Okta? Bagian yang mana yang belum bisa dipahami? Begini Bu, apakah di dalam penokohan itu terdapat pembagian tokoh? Ya, benar sekali Mbak Okta. Di dalam penokohan tersebut ada pembagian tokoh. Tokohnya itu ada tokoh protagonis, di mana tokoh protagonis itu tokoh yang bersifat baik. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis, di mana tokoh tritagonis itu tokoh pembantu, di mana tokoh pembantu itu bisa membantu tokoh yang baik dan membantu tokoh yang jahat. Baiklah, dari Mbak Okta sendiri apakah bisa dipahami dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa memahaminya ya? Bisa Bu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, ini dia dari Mbak Syifa. Pertanyaannya, Bu, apakah di dalam latar tersebut juga terdapat pembagiannya? Nah, begini Mbak, di dalam latar sendiri itu juga terdapat pembagiannya. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Mungkin dari penjelasan ini apakah bisa dipahami dari Mbak Syifa sendiri?
Alhamdulillah bisa, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah masih bingung, ada yang perlu ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Nah, baiklah, di sini jika semuanya dirasa sudah memahami pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan mengirimkan link. Linknya itu berupa link video cerita fantasi yang berjudul mengenai bawang merah dan bawang putih. Kemudian kalian simak cerita fantasi tersebut, kemudian kalian catat unsur-unsur penting yang terdapat dalam cerita fantasi. Nah, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 10 menit. Baiklah, jika dirasa waktu untuk menyimak cerita fantasi sudah selesai, Ibu akan memberikan soal seputar unsur-unsur cerita fantasi dari bawang merah dan bawang putih yang telah kalian simak. Kemudian kalian jika ingin menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, kalian cukup memberikan emoji lambaikan tangan yang berarti bahwa kalian akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam bawang merah dan bawang putih, dan sebutkan pembuktiannya beserta sifatnya. Nah, dari pertanyaan yang pertama, siapakah yang ingin menjawab? Nah, di sini ada Mas Ahsan yang telah melambaikan emoji tangan. Nah, bagaimanakah Mas tokohnya yang terdapat dalam cerita fantasi bawang merah dan bawang putih? Begini Bu, tokohnya itu yang pertama ada bawang putih yang memiliki sifat baik, di mana dia memiliki jiwa sosial tinggi ketika membantu nenek. Yang kemudian kedua memiliki sifat rajin, dapat mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Yang ketiga tidak serakah, dia lebih memilih labu yang kecil. Kemudian ada bawang merah. Bawang merah itu sifatnya jahat Bu, dia menyiksa bawang putih. Kemudian malas, dia tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kemudian dia serakah, di mana dia lebih memilih labu yang besar. Kemudian ada ibu bawang merah, di mana ibunya itu bersifat jahat, ibunya itu juga menyiksa bawang putih. Kemudian licik, di mana dia menyuruh bawang merah untuk menghanyutkan selendang ke sungai. Kemudian dia juga memiliki sifat serakah, di mana ibunya itu lebih mementingkan perhiasan yang banyak. Baiklah, kita berikan emoji tepuk tangan karena Mas Ahsan telah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, di manakah latar yang terdapat dalam cerita fantasi tersebut, dan latar apa sajakah yang terdapat di dalamnya? Sebutkan pembuktiannya juga. Nah, di sini ada Mbak Devina. Baiklah Mbak Devina, bagaimana latarnya dan latar apa saja yang terdapat di dalamnya? Nah, begini Bu, latarnya itu yang pertama ada latar tempat, di mana tempatnya itu ada di rumah bawang putih, di mana pembuktiannya itu bawang putih hidup sendiri bersama ayahnya di rumahnya. Kemudian di sungai, dia membawa pakaian kotor ke sungai, kemudian di gubuk nenek, dia membawa di gubuk nenek selama ia tinggal di gubuk itu. Kemudian ada yang pertama, kemudian ada latar suasana. Latar suasananya itu sedih, di mana dibuktikan ibu bawang putih sakit dan akhirnya meninggal. Kemudian suasana bahagia, di mana ditunjukkan bawang putih tidak lagi hidup menderita. Kemudian ada suasana panik, di mana bawang putih itu panik ketika selendang bawang merah itu hanyut. Kemudian ada latar waktunya itu dahulu kala, di mana dahulu kala hiduplah keluarga yang bahagia, mereka mempunyai seorang putri yang bernama bawang putih. Nah, baiklah, benar sekali jawabannya dari Mbak Devina. Kita berikan emoji tepuk tangan bahwa Mbak Devina telah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah alur yang terdapat dalam cerita fantasi bawang merah dan bawang putih? Hayo, siapa yang mau menjawab? Nah, di sini ada Mas Ahsan yang mau menjawab dari pertanyaan Ibu. Bagaimanakah Mas
alur yang terdapat dalam cerita fantasi tersebut? Ya Bu, begini, alurnya itu alur maju, di mana pembuktiannya itu terdapat pada kalimat dahulu kala ada sebuah keluarga yang hidup bahagia dan mempunyai seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kemudian suatu hari ibu bawang putih itu sakit dan akhirnya meninggal. Benar sekali Mas Ahsan. Nah, kita berikan emoji tepuk tangan bahwa Mas Ahsan telah menjawab pertanyaan ibu dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir dari ibu, bagaimanakah tema yang terdapat dalam cerita fantasi Bawang Merah dan Bawang Putih? Hayo, yang mau menjawab siapa? Lambaikan tangan, lambaikan emoji tangan. Nah, di sini ada Mbak Hesti yang mau menjawab mengenai tema yang terdapat dalam cerita fantasi Bawang Merah dan Bawang Putih. Ya, bagaimanakah Mbak temanya? Begini Bu, temanya itu kesabaran dan keserakahan, dimana saya juga menyimpulkan bahwa ketidakadilan perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, baiklah, anak-anak sangat antusias sekali ya dalam menjawab pertanyaan ibu. Nah, kita berikan emoji tepuk tangan untuk teman-teman kita yang telah antusias dan berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan ibu. Nah, baiklah, di sini bagi teman-teman yang belum menjawab sama sekali pertanyaan dari ibu tadi, ibu akan memberikan soal. Kalian simpulkan saja. Bagi teman-teman yang belum menjawab pertanyaan ibu sama sekali, kalian simpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi Bawang Merah dan Bawang Putih tersebut. Kalian sebutkan saja secara rinci. Nah, ibu akan memanggil dari teman-teman yang belum menjawab sama sekali. Nah, teman-teman yang belum menjawab sama sekali tadi ada Mbak Liana. Nah, bagaimanakah Mbak Liana unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi tersebut? Nah, Mbak sebutkan saja secara rinci. Nah, begini Bu, tokohnya itu ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada ibu bawang merah, kemudian ada latarnya itu terdapat latar tempat, kemudian latar suasana, latar waktu. Nah, latarnya tempat itu ada di rumah bawang putih, kemudian ada di sungai, ada di gubuk nenek. Latar suasananya ada suasana sedih, bahagia, dan panik. Kemudian latar waktunya itu dahulu kala. Nah, kemudian itu ada alurnya itu maju Bu, dan kemudian temanya adalah kesabaran dan keserakahan. Nah, benar sekali Mbak. Nah, baiklah, kita berikan emoji tepuk tangan kepada Mbak Liana yang telah berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan kembali unsur-unsur pembangun cerita fantasi dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Kemudian hasilnya nanti kalian unggah ke dalam WhatsApp, ke dalam pembelajaran kita, ke dalam grup pembelajaran kita. Nah, Ibu berikan waktu kalian selama 10 menit. Baiklah, Ibu rasa semuanya sudah mengumpulkan tugas yang telah Ibu berikan. Nah, kemudian Ibu akan menyimpulkan hasil dari pengamatan kita menyimak mengenai video cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, kesimpulannya begini, jadilah orang itu jangan serakah seperti bawang merah dan ibunya, dimana sifat serakah itu dapat merugikan kita sendiri, dan seharusnya kita harus mencontoh bawang putih dimana yang selalu sabar dan tabah dalam menghadapi bawang merah dan ibunya. Nah, dirasa waktunya kita sudah selesai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Kita akan ketemu pada minggu berikutnya, pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.